Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dal amin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan saya Eri Abdul Rahim. Saya adalah praktisi ruqyah syariah. Bagi Anda yang punya pertanyaan seputar gangguan jin, sihir, ain, dan ruqyah syariah, silahkan tulis di komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya secara bertahap dalam bentuk video-video berikutnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sedikit bercerita kisah nyata dari sahabat saya di Lombok. Apa kisahnya? Yaitu kisah seorang wanita yang secara penampilan, secara zahir, beliau adalah seorang wanita yang soleha, menjalankan sunnah, taat, kukuh dalam menjalankan syariat Islam. Dia juga sebagai aktivis muslim, sebagai pendakwah seorang muslimah. Namun apa yang terjadi? Ternyata di balik sosoknya yang nampak seperti orang yang taat kepada Allah, dekat kepada Allah, dia juga seorang da'iyah yang senantiasa berdakwah, seorang aktivis. Namun dia punya satu problem yang dia pendam selama ini. Apa itu? Yaitu dia selalu mendapatkan gangguan dari jin. Dan gangguan itu datang hanya ketika malam saja. Kapan? Yaitu ketika dia mau menjelang tidur sampai pagi hari. Apa gangguannya? Selama bertahun-tahun ternyata dia menceritakan kisah hidup dia selama ini, selama bertahun-tahun dia rasakan bahwa dia setiap malam, setiap dia mau tidur, antara tidur dan tidak, dan sampai itu berjalan sampai pagi hari, itu dia didatangi oleh sesosok makhluk yang kemudian menzinainya, kemudian memperkosa dia sampai pagi hari. Ya. Dan ini bukan hanya 1-2 kali, tapi berjalan selama bertahun-tahun. Subhanallah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengambil beberapa hikmah dari kisah kejadian ini, dan alhamdulillah setelah akhwat ini diruqyah, Allah berikan kepada dia kesembuhan dan dia terbebas dari belenggu gangguan syaitan, gangguan jin yang selama ini menzinainya di waktu tidur. Nah, ada beberapa hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, bahwa orang yang dekat kepada Allah, bertakwa, beriman, menjalankan syariat Islam, menjalankan Islam dengan baik, itu tidak menutup kemungkinan dia juga terkena gangguan jin ataupun sihir. Apakah gangguan jin itu masuk karena dengan sendirinya atau karena gangguan sihir? Kemudian yang kedua, pentingnya seseorang, ya siapapun dia, baik itu orang biasa, baik itu ustadz, baik itu ustadzah, untuk belajar apa itu ruqyah syariah, bagaimana syaitan bekerja mengganggu manusia sehingga dia bisa mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang ketiga, bahwa pentingnya ruqyah syariah ini diajarkan dan dipelajari oleh setiap manusia, setiap individu, setiap orang beriman, agar dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan izin Allah, agar dia bisa menyelesaikan masalah keluarganya, dan dia bisa menolong orang-orang terdekat dia, sahabat dia. Inilah hikmah, beberapa hikmah yang bisa kita ambil, kita pelajarin. Ya. Dan kemudian yang keempat, yang terakhir adalah hikmah terbesarnya adalah bahwa siapapun akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun akan diuji. Namun bagaimana sikap kita untuk menghadapi ujian tersebut? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah digali, apa yang menjadi penyebab seorang muslimah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini diganggu oleh jin yang sangat luar biasa setiap malam? Ya. Apa? Ternyata ya, akhwat ini sering dibuli
oleh sahabatnya, oleh temannya, oleh keluarganya. Ya, jadi dia merasa sendiri, merasa tidak ada orang yang bisa menolong dia, tidak ada orang yang bisa dia ajak bicara. Karena setiap orang diajak bicara, akhirnya dia dibully, dia dikucilkan, dia dihina, akhirnya dia merasa rendah diri. Sehingga ketika dia merasa rendah diri, dia merasa hidup sendiri, dia merasa hidup sebatang kara, dia merasa gagal untuk bersosial, sehingga dia menyendiri, dia membawa masalahnya sendiri ke alam khayalannya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda seorang bapak yang mendengarkan cerita ini, maka jangan sampai anak Anda merasa sendiri, merasa nggak punya tempat untuk curhat, merasa tidak ada tempat untuk dia berbicara, merasa tidak ada tempat untuk dia bersandar, sehingga hal ini bisa menyebabkan syaitan membelenggu dia, mengambil kesempatan dalam masa-masa tertentu. Kalau Anda seorang ibu, ya, Anda harus dekat kepada anak Anda, khususnya perempuan. Dengarkan dia bercerita, dengarkan dia curhat, dengarkan keluh kesah dia, dan berikan solusi-solusi positif. Bagi Anda seorang sahabat, bagi Anda seorang teman, maka jauhilah perilaku-perilaku yang menghina sahabat Anda lain, membuli orang lain. Karena tindakan-tindakan seperti itu, ya, tidak semua orang bisa menerima. Ada sebagian orang-orang yang jiwanya lemah, sehingga ketika dia dibuli, itu menjadi traumatik bagi dia, sehingga syaitan menjadikan itu alat untuk dia masuk dan mengganggu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara global ini adalah sebuah peringatan untuk kita semua, bahwa sebagai seorang mukmin, ingatlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala takhafu wala tahzanu in kuntum tu'minuna billah. Jangan takut, jangan khawatir kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 perkara yang harus kita hadapi di muka bumi ini. Yang pertama, bahwa ujian pasti akan kita hadapin. Ujian pasti akan kita hadapin. Kalau kita tidak mau menerima ujian, kita tidak mau mendapatkan ujian, maka dunia bukan tempat kita. Adalah sebuah kepastian ujian. Yang kedua, bahwa dunia ini adalah tempat kita untuk bersusah-susah, tempat kita untuk berusaha, bekerja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah, dan berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan surganya. Kemudian yang ketiga adalah satu kemestian ketika kita di muka bumi ini, yaitu kita tidak akan pernah selamat dari lisan orang. Maka kita tidak bisa menutup mulut orang. Orang sesuka hati mereka berbicara, sesuka mereka untuk berbicara tentang kita, tentang hal negatif, menghina kita, mengucilkan kita. Kita tidak bisa menutup mulut orang. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita merubah mindset kita ketika kita mendengarkan ocehan orang, ketika kita mendengarkan celotehan orang. Apa yang dia ucapkan, maka terimalah, kemudian bangun positive thinking dalam otak kita, sehingga apapun yang mereka ucapkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan itu motivasi, jadikan itu menjadi sesuatu yang positif. Mudah-mudahan informasi ini, kisah ini, atau apapun yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua, untuk kita menjadikannya sebagai ibrah, pelajaran untuk kita ambil kebaikan di dalamnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.